Hari Raya Idul Fitri dikenal sebagai momen suci penuh sukacita, di mana umat Islam saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Namun suasana damai tersebut mendadak berubah saat Habib Rizik memimpin rombongan massa turun ke jalan. Mereka muncul tanpa pemberitahuan resmi, membawa spanduk besar berisi tuntutan hukuman bagi para koruptor. Tertulis jelas seruan agar para pelaku korupsi dihukum cambuk sebanyak 1000 kali sesuai syariat Islam. Kehadiran mereka mengejutkan warga yang baru saja selesai melaksanakan salat Id. Kerumunan massa ini dengan cepat menarik perhatian masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Sebagian berhenti, penasaran dengan aksi yang tidak biasa dilakukan pada hari kemenangan. Di tengah gema takbir, suara orasi Habib Rizik menggema lantang dari atas mobil komando. Ia menekankan bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang baju baru dan makanan lezat, tetapi juga momentum untuk mengingat keadilan yang harus ditegakkan. Seruannya menggugah sebagian warga yang merasa geram terhadap merajalelanya korupsi. Dalam waktu singkat, suasana berubah tegang. Beberapa pendukungnya mulai berdiri di barisan depan, memegang poster bertuliskan, "Hukum Allah lebih tinggi dari undang-undang manusia." Habib Rizik terus berbicara, mengutip ayat dan hadis yang menurutnya mendukung penerapan hukum cambuk bagi pencuri dan koruptor. Ia menyampaikan bahwa penderitaan rakyat tak akan berakhir jika para pelaku kejahatan dibiarkan hidup mewah. Wajahnya serius, penuh semangat perjuangan, menggambarkan tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, warga yang merasa terganggu mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Beberapa ibu-ibu yang membawa anak kecil khawatir akan keselamatan jika situasi makin memanas. Namun mereka tetap diam, hanya mengawasi dari kejauhan sambil mencuri pandang ke arah barisan pendemo. Lalu lintas mulai tersendat, kendaraan pribadi dan umum tidak bisa melintas dengan leluasa. Para pedagang kaki lima pun mulai menggulung dagangannya, khawatir akan adanya keributan. Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga bentuk ekspresi kekecewaan mendalam terhadap sistem yang dianggap lemah. Habib Rizik mengakhiri orasi pertamanya dengan pekikan takbir, disambut oleh teriakan massa yang semakin membara. Ia menegaskan bahwa perjuangan akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi tekanan dari pihak manapun. Langit siang itu terasa panas, mencerminkan tensi yang mulai memuncak di jantung ibu kota. Habib Rizik mengangkat mikrofon tinggi-tinggi, menyampaikan bahwa seruan mereka bukan semata-mata aksi politik. Ia menegaskan bahwa ini merupakan panggilan iman untuk membersihkan negeri dari kemunafikan yang mengakar. Menurutnya, koruptor telah mencuri hak rakyat, merampas kesejahteraan, dan menghancurkan masa depan bangsa. Maka, mereka layak menerima hukuman keras agar menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Ia menyebutkan bahwa syariat bukan ancaman, melainkan solusi moral yang telah lama diabaikan. Massa menyambut setiap kalimat dengan semangat yang membara. Mereka meneriakkan slogan-slogan keras, seperti, "Tangkap dan cambuk koruptor sekarang juga." Suara-suara itu bergema di sepanjang jalan, menggetarkan kaca-kaca toko dan bangunan di sekitarnya. Bendera putih bertuliskan kalimat tauhid berkibar di antara kerumunan, menjadi simbol perlawanan spiritual terhadap ketidakadilan. Sorot mata para peserta aksi menunjukkan kesungguhan, bukan sekadar ikut-ikutan. Habib Rizik melanjutkan bahwa sistem hukum yang ada selama ini tak mampu memberikan efek jera. Hukuman penjara dianggap ringan, bahkan banyak koruptor justru bisa hidup mewah dari balik jeruji. Ia menyindir para elit yang hidup dalam kemewahan hasil korupsi, sementara rakyat digerogoti inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, penerapan cambuk bukan kekejaman, tetapi bentuk ketegasan yang berpihak pada keadilan sejati. Ia pun membandingkan dengan negara-negara yang menerapkan hukuman keras dan memiliki tingkat kejahatan rendah. Beberapa tokoh dari ormas lain tanpa hadir memberi dukungan diam-diam. Mereka berdiri di pinggir jalan, tak ikut orasi, namun menunjukkan simpati melalui anggukan dan sorakan halus. Wartawan dari berbagai media turut hadir, merekam setiap detik aksi tersebut. Lensa kamera mengarah ke wajah-wajah tegas dan tangan-tangan yang terkepal di udara. Berbagai media sosial pun mulai dipenuhi unggahan terkait unjuk rasa ini, sebagian mendukung, sebagian mengecam. Habib Rizik menutup orasinya dengan doa panjang, meminta kepada Allah agar bangsa ini dibebaskan dari para pengkhianat. Ia mengajak massa untuk tetap menjaga akhlak selama aksi berlangsung. Jangan provokasi, jangan hancurkan fasilitas umum. Kita datang bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai sahabat kebenaran, ujarnya. Teriakan, "Amin," menggema serempak, menandai babak baru dari aksi yang belum diketahui ujungnya. Di tengah gemuruh suara massa yang terus bergema, tiba-tiba iring-iringan kendaraan polisi memasuki area aksi. Beberapa petugas turun dengan wajah tegang dan langkah cepat. Mereka langsung mengatur barisan, membentuk pagar betis, memisahkan kerumunan dari jalan utama.
seorang perwira terlihat memegang pengeras suara, meminta massa untuk segera membubarkan diri. Namun, permintaan itu justru disambut sorakan penolakan dan pekikan, Allahu Akbar. Habib Rizik berdiri tegak di atas mobil komando, menanggapi kedatangan aparat dengan tenang namun tegas. Ia meminta para pengikutnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun situasi mulai memanas ketika salah satu petugas dengan nada tinggi menyebut aksi tersebut ilegal dan mengganggu ketertiban umum. Beberapa peserta aksi bereaksi keras, merasa hak mereka sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi sedang diremehkan. Ketegangan meningkat ketika beberapa aparat mulai mendorong barisan depan massa. Teriakan perempuan dan anak-anak terdengar, menciptakan kepanikan kecil di tengah kerumunan. Seorang pria tua jatuh tersungkur, membuat beberapa orang lainnya marah dan membalas dorongan aparat. Habib Rizik segera memerintahkan para laskar untuk menenangkan barisan dan menghindari kekerasan. Namun satu persatu emosi mulai membuncah. Seorang anggota kepolisian yang berada di sisi kanan barikade terlihat kehilangan kendali. Ia menerjang ke tengah barisan massa dan melayangkan tendangan ke arah seorang pemuda yang membawa poster bertuliskan, "Koruptor bukan manusia." Pemuda itu terjatuh, dan keributan pun tak terelakkan. Teriakan menggema lebih keras, membelah suasana Idul Fitri yang seharusnya damai. Kejadian itu langsung menjadi sorotan. Kamera media dan ponsel warga menangkap momen tersebut dengan cepat, menyebarkannya ke dunia maya. Netizen pun bereaksi keras, sebagian mengecam aksi kekerasan aparat, sebagian lainnya mempertanyakan motif dari unjuk rasa itu sendiri. Dalam waktu singkat, unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi titik panas yang menyedot perhatian seluruh negeri. Setelah insiden tendangan aparat terekam dan tersebar, ketegangan meningkat tajam. Beberapa peserta aksi mencoba menyerang balik, namun segera dihalangi oleh para koordinator lapangan. Habib Rizik kembali mengambil alih pengeras suara, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak terpancing provokasi. Ia menyebut bahwa musuh sesungguhnya adalah koruptor, bukan aparat yang menjalankan tugasnya. Namun kata-katanya mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk massa yang sudah terbakar emosi. Polisi berupaya menenangkan situasi, namun beberapa dari mereka justru bersikap agresif. Dorongan demi dorongan terjadi, hingga sejumlah peserta aksi mulai mengalami luka ringan. Di sisi lain, sejumlah warga yang tak terlibat mulai mengevakuasi diri, takut keributan melebar. Aroma gas air mata perlahan menyengat udara, walau belum ada yang dilepaskan. Mobil ambulans berjaga di sudut jalan, bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk. Habib Rizik terlihat gusar, namun tetap berusaha menjaga kendali. Ia berdiri lebih tinggi, mengangkat tangan, meminta semua yang hadir untuk duduk di tempat masing-masing sebagai tanda damai. Sebagian mengikuti, namun sebagian lainnya masih dipenuhi emosi. Seorang pemuda dengan wajah berlumuran darah diteriakkan namanya, menjadi simbol perlawanannya terhadap tindakan represif. Kamera media pun kembali menyorot, membuat insiden ini jadi sorotan nasional. Orasi kembali dilanjutkan dengan nada lebih rendah, membawa pesan ketenangan. Habib Rizik meminta semua pihak mengingat makna Idul Fitri, hari yang seharusnya menjadi ajang introspeksi dan saling memaafkan. Ia mengatakan bahwa tuntutan bisa disampaikan tanpa kekerasan. Dalam suasana yang mulai mereda, ia memimpin doa bersama, mengangkat tangan tinggi, memohon keselamatan untuk bangsa ini. Beberapa anggota polisi yang tadi tampak emosional mulai menarik diri ke barisan belakang. Atasan mereka memberi instruksi tegas untuk menahan diri dan menghindari kontak fisik. Situasi mulai terkendali kembali, meskipun suasana masih terasa menegangkan. Di tengah sorak-sorai massa yang tak sepenuhnya reda, doa-doa yang dipanjatkan menjadi penutup sementara dari babak kericuhan yang sempat meledak. Insiden kekerasan yang terjadi dalam aksi damai pada Hari Raya Idul Fitri segera menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Tayangan video yang menampilkan seorang aparat menendang peserta unjuk rasa tersebar luas, memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Banyak tokoh masyarakat, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh agama angkat bicara, menyoroti tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Mereka menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara dan tidak sepatutnya dibalas dengan kekerasan fisik. Di Twitter, tagar Idul Fitri berdarah dan keadilan untuk rakyat langsung merajai trending topik. Netizen dari berbagai latar belakang bersatu menyerukan evaluasi terhadap institusi kepolisian. Beberapa akun resmi milik tokoh publik pun turut mengunggah pernyataan, menuntut agar pelaku kekerasan diberi sanksi tegas. Sorotan tak hanya datang dari dalam negeri, sejumlah media asing turut melaporkan insiden tersebut sebagai pelanggaran kebebasan sipil di negara demokrasi. Sementara itu, pihak kepolisian menggelar konferensi pers untuk menanggapi kejadian tersebut.
Seorang juru bicara menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat adalah spontan dan tidak mewakili sikap resmi institusi. Ia menjelaskan bahwa petugas dalam kondisi kelelahan dan terpancing emosi akibat tekanan massa. Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima publik. Banyak pihak menilai alasan itu hanya bentuk pembelaan diri semata tanpa adanya pertanggungjawaban yang nyata. Habib Rizik sendiri mengeluarkan pernyataan resmi lewat media, mengecam keras tindakan represif yang terjadi. Ia menegaskan bahwa aksi mereka dilakukan secara damai dan bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat tertindas. Dalam pernyataannya, ia juga menuntut agar pihak berwenang tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memproses hukum aparat yang melakukan kekerasan. Ia menambahkan bahwa peristiwa ini tidak akan menghentikan perjuangan menegakkan keadilan berbasis nilai-nilai Islam. Di sisi lain, sejumlah pihak yang awalnya bersikap netral mulai menunjukkan sikap. Organisasi-organisasi sipil dan kelompok mahasiswa mengumumkan rencana menggelar aksi solidaritas dalam waktu dekat. Mereka berencana turun ke jalan untuk menuntut reformasi dalam tubuh kepolisian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Situasi politik pun mulai memanas, dengan elit-elit partai politik mulai memanfaatkan momentum ini untuk mengangkat isu penegakan hukum yang adil di hadapan publik. Setelah insiden berdarah pada hari suci Idul Fitri, rakyat tak tinggal diam. Berbagai kelompok masyarakat dari berbagai kota mulai mengorganisasi diri. Spanduk bertuliskan, hukum cambuk untuk koruptor, bukan untuk pendemo, menghiasi jalan-jalan utama. Mereka bukan hanya memprotes kekerasan aparat, tapi juga menegaskan bahwa tuntutan hukuman cambuk bagi koruptor merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Aksi-aksi ini dilakukan dengan tertib, namun tetap menggugah perhatian publik. Orasi demi orasi bergema di depan kantor-kantor pemerintah daerah. Sejumlah ulama, mahasiswa, serta aktivis perempuan mengambil bagian dalam barisan perjuangan. Mereka membacakan pernyataan sikap, menegaskan bahwa peringatan Hari Raya tidak meniadakan hak menyuarakan kebenaran. Dalam pidato-pidato itu, terlihat semangat baru dalam menyatukan perjuangan rakyat dan agama untuk menuntut keadilan. Tidak sedikit pula yang membandingkan aksi ini dengan perjuangan kemerdekaan dahulu. Sementara itu, pemerintah mulai mendapat tekanan dari berbagai pihak. Sejumlah anggota parlemen menuntut diadakannya rapat darurat untuk mengevaluasi kinerja aparat keamanan. Sorotan diarahkan pada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian yang dinilai gagal menjaga netralitas institusi negara. Pihak oposisi pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong revisi undang-undang tentang kebebasan berpendapat di ruang publik. Gelombang desakan ini semakin deras, membuat pemerintah berada dalam posisi sulit. Habib Rizik, di tengah tekanan dan berbagai tuduhan, tetap tenang dan terus menggalang dukungan. Ia melakukan safari ke beberapa daerah, bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan adat. Dalam setiap pertemuan, ia menegaskan bahwa aksi mereka bukan upaya makar, melainkan bentuk cinta terhadap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa hukum cambuk terhadap koruptor merupakan wujud keadilan hakiki dalam syariat, bukan sekadar simbol kekerasan. Media pun mulai lebih gencar meliput pergerakan ini. Televisi nasional dan jaringan berita online menampilkan liputan khusus tentang gelombang protes dan tuntutan rakyat. Wawancara dengan korban, ahli hukum Islam, serta pengamat politik memperkaya diskusi di tengah masyarakat. Narasi yang berkembang bukan lagi sekadar benturan antara massa dan polisi, melainkan soal perebutan makna keadilan di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan moralitas. Di tengah derasnya desakan publik, Mahkamah Konstitusi mulai mengeluarkan pernyataan resmi. Ketua Mahkamah menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Pernyataan itu memicu pro dan kontra. Sebagian pihak menilai lembaga hukum tertinggi itu terlalu berhati-hati, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya netralisasi konflik. Namun, tekanan dari publik memaksa mereka untuk mengagendakan pembahasan khusus terkait penanganan hukum terhadap para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pun tak lepas dari sorotan. Banyak yang mempertanyakan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas kejahatan luar biasa itu. Beberapa tokoh menilai KPK hanya mengejar kasus-kasus kecil dan mengabaikan para koruptor kelas kakap. Dalam forum-forum diskusi, muncul ide bahwa pemberantasan korupsi harus lebih menyentuh aspek moral dan spiritual, bukan hanya administratif. Hukum cambuk yang disuarakan Habib Rizik dianggap sebagai simbol keadilan sejati yang selama ini diabaikan. Beberapa praktisi hukum mengadakan seminar terbuka untuk membahas kemungkinan penerapan hukuman berbasis syariat dalam sistem hukum nasional. Mereka membahas perbandingan antara sistem hukum konvensional dan hukum Islam dalam hal efek jera dan keadilan. Dalam seminar itu, muncul ide untuk mengadakan referendum tentang jenis hukuman yang diinginkan rakyat terhadap pelaku korupsi. Gagasan ini disambut antusias oleh peserta,
menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk perubahan. Di balik layar, para penasihat hukum negara mulai menyusun strategi menghadapi tekanan dari berbagai arah. Mereka merancang langkah kompromi, seperti memperberat hukuman penjara bagi koruptor serta menyita seluruh harta yang diperoleh secara tidak sah. Meski belum menyentuh hukum cambuk, langkah tersebut dinilai sebagai angin segar. Namun, sebagian aktivis menilai itu belum cukup. Bagi mereka, tanpa perubahan fundamental dalam sistem hukum, keadilan akan tetap menjadi mimpi. Sementara itu, sejumlah pengacara kondang turut angkat suara. Mereka membela hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar aparat tidak bertindak represif. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan dalam demo. Dukungan dari kalangan profesional hukum ini semakin memperkuat posisi rakyat. Perjuangan untuk menuntut hukuman cambuk terhadap koruptor kini telah melibatkan berbagai lini, menjadikannya gerakan nasional yang tidak mudah diredam. Gaung perjuangan rakyat Indonesia dalam menuntut hukuman setimpal bagi koruptor ternyata menarik perhatian dunia internasional. Beberapa organisasi hak asasi manusia di luar negeri mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Mereka menyoroti tindakan represif aparat dan menyerukan penyelidikan independen atas insiden kekerasan dalam aksi damai tersebut. Amnesty International dan Human Rights Watch menjadi dua lembaga yang pertama kali mengeluarkan kecaman terhadap kekerasan yang terjadi saat Idul Fitri. Media asing pun mulai meliput secara intens perkembangan gerakan ini. The Guardian, Al Jazeera, hingga CNN menurunkan laporan eksklusif yang menggambarkan ketegangan politik dan sosial di Indonesia. Dalam artikel mereka, disebutkan bahwa tuntutan cambuk terhadap koruptor muncul sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap lemahnya penegakan hukum. Liputan tersebut membuat dunia mulai melirik perjuangan moral rakyat Indonesia sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan dalam konteks global. Mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri turut ambil bagian dalam gerakan ini. Di berbagai kampus dunia, dari Timur Tengah hingga Eropa, mereka menggelar aksi solidaritas dan diskusi terbuka mengenai keadilan sosial. Spanduk bertuliskan, korupsi membunuh masa depan bangsa, berkibar di jalan-jalan Paris, London, dan Doha. Mereka menyuarakan bahwa perlawanan terhadap korupsi adalah perjuangan yang tidak mengenal batas geografis. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa suara rakyat Indonesia menggema sampai mancanegara. Beberapa tokoh ulama dunia juga ikut menyuarakan dukungannya. Melalui media sosial dan siaran daring, mereka menyampaikan pesan bahwa hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai alat kekerasan, melainkan sebagai sarana menegakkan keadilan. Mereka memuji semangat Habib Rizik dan para pengikutnya yang tetap konsisten dalam menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan. Seruan untuk memperhatikan nilai-nilai syariat dalam sistem hukum modern pun semakin kuat terdengar dari berbagai belahan dunia. Reaksi positif dari komunitas internasional membuat pemerintah Indonesia semakin tertekan. Kementerian Luar Negeri harus menjawab berbagai pertanyaan dari duta besar negara sahabat mengenai kondisi demokrasi di tanah air. Dalam pertemuan diplomatik, isu ini menjadi salah satu topik yang sensitif. Pemerintah mulai menyadari bahwa penanganan yang salah terhadap gerakan ini bisa berdampak pada citra negara di kancah global. Maka, langkah kompromi pun mulai dipertimbangkan secara lebih serius di lingkar kekuasaan. Situasi yang kian memanas membuat para pejabat tinggi negara mulai menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara. Presiden memanggil sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Hukum, Kepala Kepolisian, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam forum itu, dibahas berbagai skenario untuk meredam gejolak tanpa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional namun tetap menghormati suara rakyat. Di tengah rapat, muncul perdebatan sengit antara para pembantu presiden. Beberapa menteri mengusulkan pendekatan persuasif dan dialog terbuka dengan perwakilan massa. Sementara yang lain bersikukuh bahwa unjuk rasa harus dihentikan karena berpotensi ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ketegangan semakin terasa ketika laporan intelijen menyebutkan adanya rencana aksi besar-besaran di depan gedung DPR dalam waktu dekat. Presiden akhirnya mengambil keputusan moderat. Ia memerintahkan agar tidak ada tindakan kekerasan terhadap demonstran, serta membentuk tim khusus untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan para tokoh aksi. Tim ini terdiri dari akademisi, tokoh agama, dan aktivis sosial yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menenangkan suasana dan membuka jalan untuk dialog yang lebih substansial. Namun keputusan tersebut tidak langsung diterima oleh seluruh jajaran kepolisian. Beberapa oknum yang merasa tersudut akibat kritik publik mulai bersikap defensif. Mereka khawatir akan dijadikan kambing hitam dalam konflik yang semakin kompleks ini. Muncul desas-desus adanya perlawanan internal terhadap perintah atasan,
terutama dari satuan-satuan elit yang sebelumnya terlibat dalam pengamanan demo. Sementara itu, Habib Rizik merespons dengan pernyataan terbuka. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menunjukkan itikat baik, namun menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Ia menyerukan kepada para pengikutnya untuk tetap turun ke jalan dengan damai dan menjunjung tinggi akhlak Islami. Bagi Habib Rizik, keadilan bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan tanpa lelah sampai tegak di atas bumi pertiwi. Setelah tim jembatan komunikasi dibentuk, langkah pertama yang dilakukan adalah menjadwalkan pertemuan dengan para inisiator aksi. Habib Rizik dan beberapa tokoh lainnya diundang secara resmi ke istana untuk berdiskusi. Dalam suasana yang penuh kehati-hatian, mereka menyampaikan aspirasi dengan tegas namun tetap dalam koridor etika. Presiden menyimak dengan seksama dan memberi ruang bagi mereka untuk mengutarakan tuntutan. Dalam pertemuan tersebut, muncul banyak pandangan mengenai reformasi sistem hukum nasional. Habib Rizik menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah merampas hak rakyat kecil selama puluhan tahun. Ia menjelaskan bahwa syariat Islam bukan hanya soal hukuman, tetapi mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Diskusi berlangsung selama lebih dari 2 jam dengan suasana yang intens namun tetap tertib. Usai pertemuan, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan usulan perubahan hukum dengan membentuk Panitia Kajian Nasional. Panitia ini akan bertugas mengevaluasi kemungkinan integrasi nilai-nilai syariat dalam penegakan hukum terhadap korupsi, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi. Keputusan ini disambut gembira oleh banyak kalangan, meskipun sebagian masih meragukan komitmen pemerintah dalam merealisasikannya. Di luar ruang politik, masyarakat mulai merasakan angin perubahan. Forum-forum diskusi di kampus, pesantren, hingga media sosial semakin ramai membahas topik reformasi hukum. Para dosen, ustaz, dan mahasiswa berlomba menyumbangkan gagasan. Semangat kolektif untuk melawan korupsi mulai tumbuh tidak hanya dari rasa marah, tetapi dari keinginan kuat menciptakan sistem yang adil dan bermoral. Sementara itu, aparat kepolisian mulai menjalani pelatihan ulang tentang penanganan aksi damai. Pemerintah menyadari bahwa pendekatan represif tidak lagi relevan dalam era keterbukaan. Dengan suasana yang mulai tenang, harapan baru pun tumbuh. Semua pihak sadar bahwa jalan damai memang tidak mudah, namun selalu menjadi pilihan yang paling beradab dan berkah. Meski suasana nasional mulai mereda, berbagai pihak mulai mencium aroma politik yang tersembunyi di balik gerakan ini. Beberapa partai politik mencoba mengambil simpati publik dengan menyatakan dukungan terhadap tuntutan rakyat. Mereka menggelar konferensi pers, mengutip ayat-ayat keadilan, dan menyebut bahwa perjuangan melawan korupsi adalah mandat konstitusi. Namun publik tak mudah percaya. Masyarakat sudah terlalu sering dikhianati janji-janji manis yang tak pernah ditepati. Di sisi lain, ada pihak yang menuduh gerakan ini ditunggangi oleh kepentingan politik untuk melemahkan pemerintahan yang sah. Beberapa analis politik menilai bahwa tuntutan hukum cambuk hanyalah simbol dari kegelisahan yang lebih dalam, krisis kepercayaan terhadap elit kekuasaan. Mereka melihat munculnya Habib Rizik sebagai tokoh simbolis, bukan hanya pemimpin spiritual, melainkan juga pemantik kebangkitan kesadaran sosial. Lembaga survei mulai merilis hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum merosot drastis. Namun di saat bersamaan, tingkat dukungan terhadap tokoh agama yang bersuara lantang justru meningkat. Fenomena ini membuat beberapa elit politik khawatir terhadap polarisasi yang makin tajam antara kekuatan negara dan kekuatan moral. Mereka menyadari bahwa gelombang perubahan sedang tumbuh dari bawah. Beberapa tokoh reformis mencoba memanfaatkan momentum ini untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka mengusulkan agar hukuman terhadap pelaku korupsi diperberat dan proses peradilan dibuat lebih transparan. Usulan ini mendapat tanggapan hangat di parlemen, meski sebagian masih menentangnya dengan alasan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Debat panas pun mulai membakar ruang-ruang legislatif. Dalam kondisi ini, Habib Rizik tetap menjaga jarak dari arena politik praktis. Ia menegaskan bahwa gerakan ini adalah gerakan moral, bukan alat untuk merebut kekuasaan. Namun, karismanya telah menarik perhatian berbagai kelompok yang ingin menumpang pengaruh. Ia pun semakin selektif dalam menerima dukungan. Bagi Habib Rizik, perjuangan ini bukan tentang jabatan, melainkan tentang kehormatan bangsa dan masa depan generasi yang akan datang. Peran media dalam menyebarluaskan informasi tentang aksi Habib Rizik dan gerakan moralnya menjadi sangat sentral. Beberapa stasiun televisi nasional menyoroti secara objektif perkembangan aksi damai tersebut. Namun tidak sedikit media yang justru menyudutkan gerakan dengan narasi tendensius, menyebutnya sebagai pengganggu stabilitas. Masyarakat pun semakin selektif dalam menyerap berita,
mulai beralih ke media alternatif dan kanal independen untuk mendapatkan sudut pandang yang berimbang. Media sosial menjadi ladang informasi yang tak terbendung. Video tentang orasi Habib Rizik dan tindakan represif oknum aparat tersebar luas dan menjadi viral. Tagar seperti keadilan untuk rakyat dan cambuk koruptor 1000 kali menduduki puncak trending di berbagai platform. Rakyat yang sebelumnya apatis mulai ikut bersuara. Kampanye digital menjadi senjata baru dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Namun di balik euforia itu, muncul pula gelombang propaganda. Akun-akun anonim menyebarkan hoaks yang menyudutkan gerakan ini. Mereka memalsukan pernyataan Habib Rizik, memanipulasi foto-foto aksi, hingga menyebarkan isu bahwa aksi tersebut ditunggangi kelompok radikal. Tujuannya jelas, membelokkan opini publik dan menciptakan ketakutan. Tim advokasi pun bekerja ekstra keras untuk melawan narasi palsu tersebut dengan bukti dan klarifikasi resmi. Habib Rizik menanggapi serangan ini dengan bijak. Dalam beberapa siaran langsungnya, ia mengimbau kepada para pendukung untuk tidak terpancing provokasi. Ia menegaskan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan perjuangan tidak boleh dikotori oleh kebencian. Ia juga mengingatkan bahwa media sejatinya adalah alat dakwah jika digunakan dengan benar, bukan senjata untuk menebar fitnah. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya literasi media. Seminar dan diskusi tentang peran media dalam pergerakan sosial digelar di berbagai tempat. Kalangan akademisi dan jurnalis senior turut memberikan pencerahan tentang etika pemberitaan. Rakyat mulai membangun jaringan informasi yang mandiri, menciptakan ruang dialog yang sehat di tengah hiruk-pikuk narasi yang saling bertabrakan. Gerakan ini pun semakin matang, tak hanya di jalan, tetapi juga di ranah digital. Desakan publik yang semakin kuat membuat lembaga peradilan tidak bisa tinggal diam. Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan mengevaluasi proses hukum terhadap para koruptor yang selama ini dinilai terlalu ringan. Sementara itu, Komisi Yudisial mulai melakukan investigasi terhadap sejumlah hakim yang diduga memberikan vonis kontroversial. Tekanan dari masyarakat telah menjelma menjadi gelombang besar yang menguji integritas para penegak hukum. Di tengah kondisi ini, beberapa kasus besar korupsi mulai dibuka kembali. Kasus yang sebelumnya tertunda karena alasan teknis kini diproses ulang dengan sorotan ketat dari publik. Lembaga anti rasuah memperlihatkan taringnya kembali. Beberapa pejabat tinggi ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada yang langsung ditahan. Aksi cepat ini mendapat sambutan positif dari rakyat yang selama ini haus keadilan. Namun tidak semua pihak senang dengan perkembangan ini. Beberapa kelompok elit politik mulai merasa terancam. Mereka berusaha mengintervensi proses hukum melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal. Tekanan terhadap aparat penegak hukum meningkat, mulai dari ancaman pemecatan hingga serangan karakter di media. Para jaksa dan penyidik yang idealis pun harus menghadapi dilema besar, mempertahankan integritas atau tunduk pada kekuasaan. Habib Rizik, dalam berbagai ceramahnya, terus mendorong rakyat untuk mengawal proses hukum secara aktif. Ia menyerukan agar setiap warga negara terlibat dalam pengawasan dan tidak membiarkan pengadilan berjalan tanpa kontrol publik. Ia juga mengajak umat untuk terus berdoa dan beristighfar agar perjuangan ini senantiasa dalam lindungan Tuhan. Menurutnya, keadilan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga amanah ilahiyah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum dan tekanan publik ini saling bergandengan. Masyarakat tidak lagi pasrah atau bersikap netral terhadap ketidakadilan. Mereka sadar bahwa suara rakyat bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Apa yang dimulai dari aksi di jalan raya kini merambah ke ruang sidang, mengubah wajah peradilan yang selama ini terkungkung oleh politik dan kekuasaan. Sebuah babak baru dalam sejarah hukum bangsa tengah dimulai. Gerakan moral yang dipelopori oleh Habib Rizik perlahan menjelma menjadi gelombang solidaritas nasional. Di berbagai daerah, masyarakat mulai mengadakan aksi damai dengan format serupa, membawa tuntutan pemberantasan korupsi dengan semangat keadilan syariah. Di kota besar hingga pelosok desa, umat dari berbagai latar belakang mulai bersatu. Tidak hanya umat Islam, tetapi juga lintas agama, menyuarakan pentingnya nilai moral dalam mengatur negeri. Organisasi masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, dan komunitas budaya mulai bergabung. Mereka mengadakan diskusi publik, pengajian terbuka, hingga aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat korupsi. Di banyak tempat, aksi ini berlangsung damai, penuh kreativitas dan semangat persaudaraan. Gerakan ini menjadi bukti bahwa perjuangan melawan ketidakadilan dapat dilakukan tanpa kekerasan, tetapi tetap menggema kuat. Media internasional pun mulai melirik fenomena ini. Beberapa surat kabar dan stasiun berita ternama mengulas gerakan anti korupsi di Indonesia yang berbasis spiritualitas.
Mereka menilai bahwa pendekatan moral dan religius bisa menjadi alternatif baru dalam memerangi kejahatan kelas kakap. Citra Indonesia pun perlahan membaik di mata dunia, dikenal sebagai negara dengan rakyat yang gigih memperjuangkan integritas tanpa harus mengandalkan senjata. Sementara itu, pemerintah daerah pun mulai melakukan pembenahan internal. Gubernur, bupati, hingga lurah mulai terbuka terhadap kritik rakyat. Mereka membentuk posko pengaduan masyarakat, membuka akses informasi anggaran, serta meninjau ulang proyek-proyek yang selama ini penuh kecurigaan. Langkah-langkah ini dianggap sebagai respons positif terhadap tekanan moral yang datang dari masyarakat bawah. Habib Rizik merasa terharu melihat semangat rakyat yang tak kunjung padam. Dalam sebuah ceramahnya, ia menyampaikan bahwa gerakan ini bukan miliknya, melainkan milik semua orang yang mencintai kebenaran. Ia berpesan agar perjuangan ini tidak berhenti pada wacana, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari diri sendiri. Ia yakin, jika moral rakyat diperkuat, maka bangsa ini akan selamat dari jurang kehancuran yang diakibatkan oleh korupsi. Hari Raya Idul Fitri kembali menjadi momentum suci yang membawa semangat pembaruan bagi bangsa. Kali ini, makna kemenangan terasa lebih dalam. Rakyat yang selama ini terpinggirkan menemukan kembali martabatnya melalui perjuangan kolektif melawan ketidakadilan. Di masjid-masjid, khotbah Idul Fitri mengangkat tema pentingnya kejujuran, amanah, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Doa-doa untuk para pejuang moral menggema bersama takbir kemenangan. Habib Rizik memimpin salat Idul Fitri di lapangan luas bersama ribuan jamaah. Tidak ada pengamanan berlebihan, hanya semangat persaudaraan yang terpancar dari wajah-wajah tulus umat. Dalam khutbahnya, ia mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan hawa nafsu, termasuk nafsu kekuasaan dan keserakahan. Ia menyebut perjuangan mereka sebagai jihad akhlak yang wajib dijaga hingga akhir hayat. Seusai salat, warga berbondong-bondong saling bermaafan. Bahkan beberapa aparat yang sebelumnya bersikap represif, terlihat datang tanpa seragam, menjabat tangan masyarakat dengan hati yang terbuka. Momen ini menjadi simbol rekonsiliasi, pengingat bahwa perbedaan sikap tidak harus menjadi pemisah. Ketulusan Idul Fitri menjembatani luka yang sempat tercipta selama aksi berlangsung. Pemerintah pusat pun akhirnya mengumumkan serangkaian kebijakan baru. Komitmen pembenahan sistem hukum diumumkan secara terbuka, dengan target-target transparan yang dapat diawasi publik. Presiden menyampaikan pidato yang memuji kesadaran moral rakyat, dan berjanji menjadikan aspirasi ini sebagai prioritas nasional. Meski belum sempurna, sinyal perubahan nyata mulai terlihat dari pucuk kekuasaan. Gerakan yang dipimpin oleh Habib Rizik ini mencatatkan sejarah penting. Di tengah perayaan Idul Fitri, rakyat tidak hanya merayakan kemenangan spiritual, tetapi juga kemenangan moral dalam memperjuangkan keadilan. Takbir kemenangan kali ini bergema lebih luas, menembus dinding istana, menembus ruang sidang, dan menggema di hati setiap insan yang mendambakan negeri yang bersih dari korupsi. Sebuah awal baru pun terbentang bagi Indonesia yang lebih bermartabat.